Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam yang mulia ini Allah Ta'ala pertemukan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, yang sehat gak kena penyakit, semuanya mendapatkan kemuliaan dunia hingga akhirah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, tentunya sudah sangat banyak nasihat yang tadi disampaikan. Dari mulai pembacaan maulid, kemudian ceramah demi ceramah setelah maulid, sangat banyak nasihat. Saya cuman mau ambil satu kisah. Mudah-mudahan kisah yang mau saya sampaikan ini membawa barokah. Ya, mudah-mudahan bawa barokah. Kenapa kisah ini saya sampaikan? Karena akhir zaman ini kita sudah mulai lupa. Ya, akhir zaman ini kita sudah mulai lupa bahwasannya ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu tentang hal-hal yang wajib untuk dipelajari. Ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu akidah. Itu adalah ilmu-ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Tapi zaman sekarang kita sibuk menyampaikan hal-hal yang kurang perlu untuk disampaikan, menjelaskan hal-hal yang kurang perlu untuk dijelaskan. Kadang-kadang kalau ada khatib, ada ulama jelaskan masalah wudhu, maka langsung makomnya turun drastis. Wah, ini ulama kampung, ustadz kampung. Kalau jelasin wudhu namanya ustadz kampung. Kalau jelasinnya ma'rifatullah, Masya Allah, ini waliullah. Kalau udah bicaranya ilmu terbang, bukan rebana, bukan ya. Ilmu terbang, bisa lihat yang gaib-gaib, ini waliullah. Apalagi bisa meramal, laku keras. Padahal kemarin udah saya ajarkan ya, cara meramal tahun 2021. Ya, zaman modern. Masih ingat nggak pelajaran yang saya sampaikan? Tapi jangan dipraktekkan. Nah, nanti kalau kamu praktekkan, bahaya. Dosanya luar biasa. Buka kamar satu, siapkan kamera yang bagus, kemudian layar monitor yang cukup bisa kamu lihat dengan oke, speaker yang jelas, kemudian satu ruangan di depan, ruang tunggu pasien. Siapkan di situ juga mikrofon-mikrofon yang bagus dan satu asisten yang tidak dikenal orang sebagai asisten, berlagak jadi tamu, menginterogasi semua pasien yang datang. Dari mana Mas? Dari mana Mbak? Dari mana Bu? Tanya semua. Yang di dalam itu menyimak, melihat, melihat dan mencatat. Giliran yang jadi tamu tadi pasiennya masuk, langsung ini yang berlagak jadi ahli kasyaf tadi berkata, dari Madura ya? Masya Allah kok tahu? Dari Solo ya? Tahu. Anaknya 5 lagi mau nambah 1 ya? Tahu, Masya Allah. Dikira kasyaf, dikira ahli meramal, padahal semua data itu hasil menyimak percakapan asisten bersama tamu menggunakan kemajuan teknologi tahun 2021.
Tapi yang laku yang begini-begini. Akhir zaman ini yang dilihat oleh masyarakat yang modelnya begini-begini. Ikhwani rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau kecuali rahmat bagi jagat raya, bagi alam semesta. Kemudian yang kedua, Rasul juga bersabda sallallahu, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus untuk menjadikan akhlak yang sudah ada ini, yang baik-baik jadi sempurna. Yang baik-baik jadi sempurna. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar. Mu'alliman, sebagai seorang pengajar. Lantas apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang diajarkan Rasul cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sampai Rasulullah SAW mempraktekkan sholat. Praktek wudhu ditiru oleh para sahabat. Makanya kalau kita lihat dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, habib ulama-ulama, kiai-kiai sepuh tidak akan pernah berhenti mengajarkan ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu wudhu. Kadang-kadang kita kalau duduk agak jemu juga, kapan makrifahnya ini? Ini kiainya kok nggak jelasin makrifah, nih habibnya kok nggak jelasin makrifah, kok kasraf-kasrafnya nggak ada ya, penerawangannya nggak ada ya, kok polos-polos saja ya, kok biasa-biasa saja. Kenapa? Karena afdhalul ilm, ilmu yang paling agung, yang paling utama ya ini, ilmu sholat. Ilmu sholat ini Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj dulu, mulai waktunya sholat, ya, berapa jumlah sholat, berapa waktu sholat, Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj di langit sana, di Sidratul Muntaha. Ilmu apa lagi? Ilmu wudhu yang berkaitan dengan sholat. Tapi coba sekarang dicek. Ngomong gini ini juga enak, juga nggak enak ya. Oleh wajah-wajah ngantuk tampak di hadapan saya. Nah, saya yang ngomongkan sebetulnya juga ngantuk. Karena setan untuk ilmu begini, setannya setan kelas kakap. Setan yang jenderal-jenderal. Jangan sampai ada yang mendengarkan ilmu wudhu, ilmu sholat. Jangan sampai ada yang minat ilmu wudhu, ilmu sholat. Kenapa? Kata iblis, kata syaitan, karena kalau sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka belajar ilmu wudhu, mereka belajar ilmu sholat, celaka kita. Kenapa? Begitu sholatnya bagus, dosanya antara dua sholat diampuni oleh Allah Ta'ala. Capek kerja kita nih, capek-capek kerja, jurumusin manusia. Giliran zuhur datang, dosa dari subuh sampai zuhur dihapus sama Allah Ta'ala. Kalau sholatnya bagus. Nanti kalau wudhunya bagus, wajahnya jadi bercahaya. Nanti kalau sholatnya bagus di alam kubur, langsung bebas dari interogasi malaikat. Sholatnya bagaimana? Bagus. Dah selesai, jangan diurus VVIP. Sholatnya bagaimana? Jelek. Sortir dulu nih. Masuk kelompok wajib interogasi lebih lanjut. Kenapa? Karena sholatnya jelek. Makanya setan berjuang dengan pasukan yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan dalam tafsir, aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Itu yang dimaksud adalah sholat. Tapi sekarang siapa yang mau mengajarkan ilmu sholat di pengajian? Yang membatalkan sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan wudhu, rukunnya wudhu. Begitu ada habib bicara seperti ini, ustadz bicara seperti ini, kiai bicara seperti ini, labelnya habib kampung.
Ustadz kampung, kiai kampung, muallim, dah levelnya bawah, nggak high class. Bukan yang levelnya luar biasa. Kita pun dengarnya males. Padahal kalau kita buka sejarahnya para ulama besar itu yang menjadi karya utamanya adalah menjelaskan ilmu sholat, menjelaskan ilmu wudhu, menjelaskan ilmu puasa, menjelaskan ilmu zakat, menjelaskan ilmu tauhid, akidah ahlus sunnah wal jamaah.